Selamat datang di Money Seat. Hari ini kita akan membahas isu yang sedang ramai. Bank Indonesia resmi memangkas suku bunga acuannya. Pertanyaannya, apakah pemangkasan ini membuat rupiah kita semakin aman? Atau justru menimbulkan bahaya baru bagi ekonomi Indonesia? Yuk kita kupas tuntas dalam video kali ini. Dalam dunia ekonomi, setiap keputusan bank sentral bisa mengubah arah sebuah bangsa. Indonesia dengan perekonomian yang terus berkembang, kini berada pada momen yang krusial. Pada Agustus 2025, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5%. Angka ini adalah level terendah sejak akhir 2022 dan menjadi pemangkasan kelima sejak siklus pelonggaran dimulai September 2024. Pertanyaan besar pun muncul, apakah kebijakan ini mampu memperkuat daya dorong ekonomi tanpa membahayakan stabilitas rupiah? Bank Indonesia tidak mengambil keputusan ini secara tiba-tiba. Inflasi domestik yang terkendali pada Juli 2025 hanya sebesar 2,37%, memberi ruang cukup lebar untuk menurunkan suku bunga. Target inflasi tahunan Bank Indonesia berada di kisaran 2,5% plus minus 1%. Artinya, angka inflasi yang ada masih aman. Dengan kondisi harga yang stabil, BI dapat menyalurkan perhatian pada kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Pendorong utamanya adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, sebuah sinyal positif bahwa daya beli masyarakat mulai pulih. Namun, bukan hanya faktor domestik yang dipertimbangkan. Dunia masih menghadapi ketidakpastian. Tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas Indonesia sempat menjadi ancaman, sebelum akhirnya disepakati penurunan dari 32% ke 19%. Bagi Indonesia, kabar ini membuka ruang ekspor yang lebih sehat. Sementara itu, gejolak global mulai dari ketegangan geopolitik hingga ancaman resesi di negara-negara besar tetap membayangi. Di tengah lanskap inilah Bank Indonesia mencoba menyeimbangkan antara menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan. Efek dari pemangkasan bunga jelas terasa. Bagi dunia usaha, bunga kredit yang lebih rendah adalah kabar baik. Perusahaan dapat menekan biaya pinjaman untuk ekspansi usaha, membangun pabrik baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. Bagi masyarakat, penurunan suku bunga berarti cicilan kredit rumah, kendaraan, maupun modal usaha bisa lebih ringan. Aktivitas ekonomi pun diharapkan bergerak lebih cepat. Dengan roda ekonomi yang berputar kencang, pertumbuhan domestik dapat menahan dampak perlambatan global. Namun, di balik optimisme itu ada risiko besar yang mengintai. Suku bunga yang rendah membuat imbal hasil instrumen keuangan Indonesia kurang menarik bagi investor asing. Mereka bisa saja memilih untuk memindahkan dana ke negara lain yang menawarkan bunga lebih tinggi. Jika arus modal keluar terjadi dalam jumlah besar, permintaan terhadap dolar meningkat dan rupiah bisa tertekan. Situasi seperti ini bukanlah hal baru. Pada April 2025, rupiah sempat melemah hingga menyentuh kisaran 13.000 per dolar AS, sebelum akhirnya menguat kembali lebih dari 3% setelah intervensi Bank Indonesia dan kebijakan stabilisasi moneter yang konsisten. Ketika modal asing bergerak keluar, efek domino bisa berbahaya. Kurs rupiah melemah, harga barang impor naik, dan inflasi bisa terdorong. Pada saat bersamaan, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menjaga stabilitas. Oleh karena itu, meski pemangkasan suku bunga memberi napas segar bagi ekonomi domestik, ada garis tipis yang harus dijaga agar langkah tersebut tidak berbalik menjadi bumerang. Bank Indonesia menyadari risiko ini. Karena itu, setiap pemangkasan dilakukan secara bertahap. 25 basis poin demi 25 basis poin, bukan secara drastis. Langkah ini memberi waktu bagi pasar untuk menyesuaikan dan memberi ruang bagi BI untuk memantau kondisi global serta arus modal asing. Di samping itu, cadangan devisa yang kuat dan instrumen intervensi falas menjadi perisai tambahan menjaga rupiah
dari guncangan mendadak. Bagi pemerintah, pemangkasan bunga adalah momentum untuk memperkuat strategi fiskal. Stimulus sebesar 1 miliar dolar dan penyediaan likuiditas perbankan hingga 3,2 triliun diarahkan untuk menopang dunia usaha, khususnya UMKM dan sektor produktif. Dengan cara ini, penurunan suku bunga tidak berhenti di level kebijakan moneter, tetapi beresonansi hingga ke masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, apakah kebijakan ini sepenuhnya aman? Tidak ada jaminan. Dunia keuangan ibarat lautan yang tenang di permukaan, tapi penuh arus deras di bawah. Jika Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan suku bunga lebih tinggi, investor global bisa segera berbalik arah, meninggalkan pasar berkembang seperti Indonesia. Begitu pula jika ketegangan geopolitik semakin memanas, ketidakpastian bisa membuat rupiah kembali tertekan. Di sisi lain, ada tantangan domestik. Penurunan suku bunga tidak otomatis mendorong konsumsi atau investasi. Jika masyarakat masih menahan belanja karena faktor ketidakpastian, atau jika perbankan enggan menyalurkan kredit karena risiko gagal bayar, efek positif dari bunga rendah bisa teredam. Inilah yang membuat BI dan pemerintah harus berjalan beriringan, memastikan stimulus tidak hanya berhenti di angka statistik, tapi benar-benar dirasakan di lapangan. Sejarah mengajarkan bahwa rupiah sangat sensitif terhadap arus modal global. Krisis 1998, gejolak 2008, hingga tekanan saat pandemi COVID-19, semuanya menunjukkan betapa cepat rupiah bisa melemah bila kepercayaan investor goyah. Karena itu, kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri. Reformasi struktural, birokrasi yang lebih sederhana, serta kepastian hukum bagi investor menjadi bagian penting menjaga stabilitas. Bagi masyarakat yang paling penting adalah pemahaman. Pemangkasan bunga bisa menjadi kabar baik, tapi juga harus dilihat dengan kewaspadaan. Jika rupiah stabil, harga-harga terjaga, dan lapangan kerja terbuka, maka manfaatnya jelas terasa. Tetapi jika rupiah kembali tertekan, dampaknya bisa meluas ke daya beli, harga kebutuhan pokok, hingga beban cicilan. Pada akhirnya, pertanyaan rupiah aman atau bahaya tidak bisa dijawab dengan satu kata. Semua bergantung pada bagaimana kebijakan ini dijalankan, bagaimana pemerintah menjaga disiplin fiskal, dan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga hingga 0%. Sebuah langkah berani di tengah ketidakpastian global. Kini, waktunya bagi semua pihak untuk memastikan keputusan itu menjadi peluang, bukan ancaman. Dalam bahasa sederhana, pemangkasan suku bunga adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat yang ampuh untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat konsumsi domestik. Di sisi lain, ia bisa melemahkan rupiah jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Kedepan, perjalanan ekonomi Indonesia akan terus ditentukan oleh keseimbangan ini, antara kebutuhan mendesak mendorong pertumbuhan dan tanggung jawab menjaga stabilitas. Di layar data, rupiah memang masih bergerak stabil di kisaran 15.300 hingga 18.500 per dolar. Sementara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi menguat. Tetapi di balik angka-angka itu ada ketidakpastian yang terus berputar. Dunia menanti langkah berikutnya dari Federal Reserve, harga minyak mentah global, hingga dinamika politik internasional. Setiap perubahan bisa menjadi ujian baru bagi rupiah. Maka, bagi penonton video ini, pelajaran pentingnya adalah kesadaran. Ekonomi bukan hanya urusan angka para teknokrat di Jakarta. Setiap keputusan, termasuk pemangkasan bunga Bank Indonesia, berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Pada harga beras di pasar, cicilan rumah di bank, modal usaha pedagang kecil, hingga biaya investasi perusahaan besar. Semua terhubung dalam rantai panjang yang ditarik oleh kebijakan moneter. Apakah rupiah aman atau bahaya? Jawabannya akan terus berubah, mengikuti arah arus global dan kebijakan domestik. Tapi satu hal yang pasti, selama kehati-hatian dan disiplin tetap dijaga,
Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan pemangkasan bunga ini sebagai awal dari babak baru pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih stabil. Nah, kalau menurut kalian, lebih penting mana? Menjaga pertumbuhan ekonomi lewat bunga rendah atau menjaga stabilitas rupiah dengan bunga tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Money Seed untuk update finansial terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.